Sederet nama calon pengganti paus baru. Paus dipilih melalui sebuah proses yang disebut konklav, di mana para kardinal yang berusia di bawah 80 tahun memberikan suara untuk memilih paus baru. Paus terpilih adalah kandidat yang memperoleh 2/3 suara plus 1 dari para kardinal pemilih. Konklav diadakan 15 hingga 20 hari setelah seorang paus wafat atau mengundurkan diri. Menurut tata suci, sekitar 135 kardinal memiliki hak untuk memilih seorang paus. Berikut adalah nama-nama calon pengganti paus yang dirilis beberapa media. Pertama, Kardinal Pier Battista Pizzaballa, 60 tahun, seorang Italia yang merupakan pejabat tinggi Vatikan untuk urusan Timur Tengah. Ia adalah seorang prelatus gereja Katolik yang menjabat sebagai Uskup Agung Patriarkat Latin Yerusalem sejak 2020. Ia dikenal karena perannya sebagai mediator dan pendukung vokal bagi bangsa Palestina. Kedua, Kardinal Pietro Parolin, 70 tahun, seorang Italia yang bertutur kata lemah lembut dan beraliran tengah yang santun, menjadi wakil Paus Fransiskus sejak tahun ke-2013. Ketiga, Kardinal Fridolin Ambongo, 65 tahun, Uskup Agung Kinshasa, ibu kota Republik Demokratik Kongo. Paus Fransiskus telah lama mendesak gereja Katolik untuk pergi ke pinggiran, yang berarti komunitas di Afrika dan Asia, tempat gereja yang juga paling bersemangat. Keempat, Kardinal Luis Antonio Tegel, 67 tahun, seorang kardinal berhaluan liberal dari Filipina yang oleh para komentator dijuluki sebagai Fransiskus Asia. Ia dikenal karena komitmennya terhadap keadilan sosial, inklusi, dan kasih sayang terhadap kaum yang terpinggirkan. Kelima, Kardinal Matteo Maria Zuppi, 69 tahun, dari Italia yang menonjol karena mencerminkan pandangan Fransiskus bahwa gereja harus mewakili dan mendukung kaum miskin. Dia terkait erat dengan San Egidio, sebuah komunitas Katolik yang dikenal karena pelayanannya pada kaum miskin dan penyelesaian konflik. Keenam, Kardinal Peter Erdo dari Hungaria, berusia 72 tahun, seorang pakar hukum kanon, diplomat yang cerdik, mampu membangun jembatan dengan umat Katolik di Amerika Latin dan Afrika, serta pandai menjangkau kelompok agama lain. Ketujuh, Kardinal Anders Arborelius, dari Stockholm, berusia 75 tahun. Pandangannya mengatakan tantangan terbesar yang dihadapi gereja adalah membangun jembatan di dunia yang terpolarisasi, memberikan pengaruh yang lebih besar kepada perempuan di dalam gereja, dan membantu keluarga mewariskan iman. Kedelapan, Kardinal Peter Turkson, 76 tahun, asal Ghana. Ia dikenal sebagai tokoh progresif yang tetap menjaga nilai-nilai tradisional gereja, memadukan akar lokal dan visi global. Ia telah berkiprah dalam berbagai forum internasional. Namun ia juga tetap lantang menyuarakan prinsip-prinsip Katolik mengenai kehidupan, keluarga, dan martabat manusia. Kesembilan, Kardinal Raymond Leopold, 76 tahun, berasal dari Amerika Serikat. Dia secara terbuka mengecam sikap gereja yang lebih longgar terhadap isu-isu seperti kontrasepsi buatan, pernikahan sipil, dan keberadaan kaum LGBT dalam komunitas Katolik. Pandangan teologisnya yang tegas dan konservatif menjadikan Burke sebagai sosok yang cukup kontroversial, terutama di tengah upaya reformasi gereja yang diusung Paus Fransiskus. Ke-10, Kardinal Mario Bridge, asal Malta, berusia 68 tahun, dibesarkan dalam tradisi Katolik yang kuat karena berasal dari salah satu negara Katolik tertua di Eropa. Menjadi tokoh penting di balik sinode tentang sinodalitas, juga dikenal karena perjalanan pemikirannya yang mencerminkan perubahan zaman dalam tubuh